Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Rindu Hani. Pada sore hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang pinjaman online legal, yaitu Dana Bijak, teman-teman. Dana Bijak dari PT Digital Mikro Indonesia. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini mulai gagal bayar ataupun sudah gagal bayar di Dana Bijak, sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk di aplikasi Dana Bijak ini Dana Bijak ini pinjol legal ya teman-teman, dari PT Digital Mikro Indonesia. Ini saya di Dana Bijak ini mempunyai pinjaman 1.500.000, tapi ini nggak bisa dibuka teman-teman. Saya coba buka Dana Bijak ini, aplikasi ini, saya nggak tulisannya error. Jadi di aplikasi ini saya tidak bisa membukanya, padahal saya masih punya pinjaman. Kayak begini teman-teman, tadi saya mau mencoba buka tapi tetap aja tulisannya error, chat dengan kami. Dan saya nggak mau karena saya galbe di aplikasi ini. Aplikasinya juga sudah saya hapus. Ini tadi saya download kembali, saya buka nggak bisa. Untuk di Dana Bijak ini sebenarnya ringan teman-teman, pinjamannya nggak terlalu besar bunganya. Dan saya tadi mau pengen lihat pinjaman saya berapa selama gagal bayar 8 bulan, sekitar 8 bulanan. Saya mau lihat jadi berapa gitu pinjaman saya, bunga dendanya itu berapa. Ternyata saya nggak bisa membukanya. Ini tadi saya berusaha buka, salah email aja terus gitu, PIN salah, email salah, akhirnya error. Jadi buat teman-teman di gagal bayar aplikasi Dana Bijak ini, buat teman-teman yang mengalami seperti saya ini, nggak usah khawatir, karena di Dana Bijak ini belum masuk sliknya teman-teman, dan untuk DC lapangannya juga belum masuk. Jadi saya informasikan bahwa Dana Bijak ini belum ada DC lapangannya dan belum masuk slik. Ini juga barusan saya baca ulasannya ya teman-teman, tuh dari Agung, siapa ini? Mohon maaf kenapa ya aplikasi Dana Bijak tidak bisa diklik, kok error ya. Padahal saya cuma ingin tahu apakah benar ini aplikasi penggantinya Cili ya gitu. Hati-hati ya teman-teman, ini dapat juga kadang modus-modus ya, mengaku-mengaku dari aplikasi ini A, B, C gitu. Terkadang itu mah penipuan teman-teman. Dari tenornya sebenarnya panjang, bulanan ya teman-teman, tidak seperti aplikasi yang lain yang kadang 14 hari, kadang saat kayak UKU itu 1 bulan 2 kali pembayaran per 14 hari gitu ya teman-teman. Untuk aplikasi ini 1 bulan sekali sebenarnya. Cuma ya karena sayanya memang belum ada uang, akhirnya galbay, ikut-ikutan galbay kayak aplikasi yang lain. Karena udah capek teman-teman, mau gali lubang tutup lubang. Saya udah capek. Terus seandainya kita nih habis, kita misalnya ada gagal bayar di pinjaman online legal 1, 2 gitu, kita carikan uangnya gitu misalnya. Nanti yang lain-lain juga pasti ikut gagal teman, gagal bayar juga. Karena kalau kita misalnya membayar satu aplikasi, kita membayar misalnya pinjaman legal lain misalnya, dari UKU misalnya kita lunasi, nanti kita nggak bakalan bisa bayar lagi, padahal kita mengharapkan kita bisa bayar di aplikasi A misalnya, kita bisa membuat, kalau misalnya cair lagi, kita bisa buat bayar aplikasi B. Ternyata kenapa kita sering galbay banyak aplikasi? Karena terkadang kita punya uang misalnya buat melunasi satu aplikasi, misalnya satu aplikasi, dan kita mengharapkan aplikasi yang kita bayar ini mencairkan kembali. Ternyata
setelah kita bayar tidak cair uangnya teman-teman. Akhirnya kita mau bayar yang satunya kan tidak bisa, akhirnya lama-kelamaan kan galbay. Kita cari talangan dana misalnya di tempat lain, kita buat bayar di aplikasi legal satunya, tetap aja seperti itu gitu. Begitu kita terdeteksi gagal bayar satu aplikasi, semuanya kita pasti gagal bayar teman-teman, nggak bakalan cair kembali. Dan untuk teman-teman yang mengalami seperti saya infokan, saya ini kasih tahu ya teman-teman, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Walaupun diiming-imingin mau cair kembali, tetap jangan. Karena semuanya pasti gagal bayar. Nanti kita cari dana talangan misalnya ke tempat lain, misalnya tidak di pinjaman online ya, misalnya ke saudara atau teman. Ternyata kita buat bayar aplikasi legal pinjol gitu. Nah, waktu kita bayar, kita janji sama teman kita, saya nanti bayar 2 hari ya, karena kita mengharapkan ini uang pasti cair. Ternyata tidak, seperti yang saya alami. Saya juga begitu, saya ambil pinjaman baru di pinjol legal lain misalnya, atau ilegal. Saya tutup aplikasi A, ternyata saya harapkan buat bayar yang A ini bisa cair kembali, jadi tenor bisa panjang, tidak gagal bayar. Saya mengharapkan kan cair dan buat nutupi yang kemarin saya pinjam. Ternyata setelah kita lunasi pinjaman online ini tidak cair kembali. Jadi buat teman-teman yang mengalami gagal bayar di pinjaman online, mau di Dana Bijak, mau di pinjol legal lain, dah pasrah saja. Kalau ada rezeki lebih baru kita bayar. Jangan pernah melakukan kesalahan yang kedua kalinya dengan gali lubang tutup lubang teman-teman. Karena banyak pengalaman saya, sudah banyak sekali, mungkin saya puluhan aplikasi baik legal maupun ilegal. Ya awalnya cuma 1-2 aplikasi, ternyata karena kita nggak mampu bayar, gali lubang lagi buat bayar, akhirnya tambah dalam. Jadi buat teman-teman, semoga rezekinya berlimpah, kita dapat nanti bisa membayar pinjol-pinjol ini, bisa kita bayar lunas semua hutang-hutang riba ini setelah kita mempunyai uang lebih ya teman-teman. Kita bekerja keras sekarang buat keluarga, nanti setelah selesai permasalahan kita, semua kebutuhan kita sudah tercover, buat keluarga juga sudah ada, sudah berlebih, baru kita pikirkan untuk membayar pinjol lagi. Hanya ini ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.